Asmaul Husna 2, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku? Ya, semoga kalian semua bersama keluarga di rumah tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Bu Qoyim, yaitu di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5, yaitu materi 2 Asmaul Husna 2, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Ya, tapi sebelumnya mari anak-anakku kita berdoa dulu. Sika berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, sebelumnya kalian siapkan buku akidah akhlaknya bersama alat tulisnya. Ya, kalian buka yaitu halaman 89. Ya. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang Asmaul Husna 2. Ya. Kita akan membahas nanti yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Sudah siap bukunya? Oke. Nah, anakku, mari kita bahas dulu Al-Muhyi. Nah, sebelum kita bahas, kalian pasti pernah ya mencoba percobaan, yaitu mungkin kalian pernah menanam biji, ditaruh di atas tanah, bisa tumbuh, ya? Atau lagi mungkin tunas atau pisang tunasnya bisa berkembang. Nah, itu berarti dia memiliki tumbuh. Tapi siapa yang bisa menumbuhkan itu? Apakah manusia? Bukan, ya. Yang bisa menumbuhkan, yang bisa menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah itu memiliki sifat Al-Muhyi, yaitu artinya yang maha menghidupkan, ya. Ya, oke. Al-Muhyi artinya adalah yang maha menghidupkan. Allah itu memberi kehidupan pada bumi. Bumi yang semula kering dan tandus menjadi subur dan ditumbuhi oleh pepohonan. Anakku, kita bahas kita baca bersama-sama yaitu surah Al-Qur'an yaitu Al-Fussilat ayat 41 bersama-sama Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yang artinya dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Allah mampu menghidupkan kembali orang-orang mati pada hari kebangkitan nanti. Manusia yang telah mati sejak Nabi Adam alaihissalam dihidupkan kembali dengan keadaan utuh seperti semula. Tidak ada zat yang dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Nak ya. Jadi nanti orang-orang yang sudah mati sebelum kita, mungkin nenek-nenek kita, nenek moyang kita, ya.
nanti akan dibangkitkan lagi setelah dari alam kubur ya. Nah, itu adalah bukti dari Allah memiliki sifat al-muhyi. Ya. Sekarang kita lanjutkan nak, yaitu yang kedua, yaitu al-mumit. Ya. Al-mumit artinya adalah yang maha mematikan. Ya, tadi al-muhyi yang maha menghidupkan. Ya. Berarti jika Allah dapat menghidupkan, tentu Dia juga dapat mematikan. Sepanjang masa kehidupan ya, manusia tidak ada yang dapat mengungkap rahasia kematian. Sepandai-pandai seseorang, akalnya tidak akan mampu mengungkap rahasia kematian. Rahasia kematian hanyalah milik Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang maha mematikan. Allah mengetahui kapan kita mati. Apa sebabnya, di mana, dan kemana setelah mati. Ketika tiba waktunya kematian seseorang, tidak ada seseorang pun yang dapat menghalanginya. Dan saat malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, tidak ada seseorang pun yang dapat bersembunyi. Misalkan mau bersembunyi di bawah kolong pun tidak bisa, ya. Nah, jadi lalu gimana Bu keadaan ketika kita tidur? Nah, ketika kita tidur, keadaan kita seperti orang mati. Hanya saja jantung kita masih berdetak dan hidung kita masih mengembuskan napas. Ketika tidur itu Allah memegang roh kita. Saat bangun roh kita dikembalikan lagi ke dalam raganya. Lain dengan orang yang mati. Nah, orang yang mati itu ditahan rohnya dan dikembalikan lagi nanti ketika hari kebangkitan, ya. Nah, kan kita buka ya halaman 91. Sudah nak ya? Nah, kalau sudah, mari nak kita baca. Di situ ada Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Sekarang apa artinya? Ya, Allah itu akan memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, itu anakku. Jadi Allah itu mematikan manusia agar apa nak? Agar dapat meningkatkan menuju hidup yang lebih sempurna, hidup yang kekal abadi, yakni kehidupan di akhirat nanti. Tapi Allah mematikan manusia itu agar manusia lain dapat merasakan nikmatnya hidup. Coba nak bayangkan, kalau apa yang terjadi itu tidak ada manusia yang mati, sementara manusia itu harus terus lahir ke dunia. Nah, betapa sempitnya bumi ini nak ya, betapa banyaknya manusia di dunia ini. Nah, sedangkan raga kita pun juga semakin tua dan penyakit pun juga berdatangan. Nah, kematian yang diberikan oleh zat yang mematikan itu adalah nikmat karena pintu menuju kebahagiaan yang abadi ya. Jadi kalau ada hidup pasti juga akan ada kematian ya. Nah, anakku, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu al-baqi. Apa arti al-baqi? Al-baqi artinya adalah zat yang maha kekal. Nah, kita lanjut, kalian buka nak buku kalian halaman 92 ya.
Zat yang maha kekal atau sifat kekal itu diberikan contoh, mungkin kalian pernah membaca ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di suatu sore hari, suatu malam hari, dia mendapatkan bintang. Dia menyebut bintang itu Allah, bintang itu Tuhan, ya. Tapi setelah malam hari bintangnya hilang. Terus kadang ganti dengan bulan. Nah, Ibrahim juga gitu. Wah, berarti Tuhan itu bukan bintang tapi bulan. Nah, setelah bulan, pagi harinya Nabi Ibrahim mendapatkan matahari yang sangat besar menyinari bumi. Nabi Ibrahim bilang lagi, nah, berarti Tuhan itu bukan bulan tetapi matahari. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu ketika sore hari mendapatkan mataharinya tenggelam. Loh, matahari kok tenggelam lagi? Nah, Nabi Ibrahim itu tidak mau menganggap matahari sebagai Tuhan. Nah, begitulah sifat dasar manusia. Seseorang yang memiliki akal sehat tentu akan berpikir, siapa zat yang menciptakan alam semesta ini? Ya, dan tak lain adalah yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat kekal itu tidak berkesudahan, hanyalah milik Allah. Allah adalah zat yang memiliki sifat al-baqi, nggih. Nah, selain kekal wujudnya, sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah itu kekal, sedangkan apa-apa yang ada di sisi manusia itu hanyalah fana, nggih. Nah, apa yang kekal di sisi Allah itu nanti adalah namanya kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu akan kekal abadi. Sedangkan yang ada di sisi kita, keindahan kehidupan itu adalah keindahan dunia, ya. Misalkan perhiasan, harta benda, anak-anak dan sebagainya, itu adalah namanya kehidupan dunia, nggih. Seseorang itu akan merugi karena dia misalkan berpikir terus tentang dunia, karena dunia itu adalah tidak kekal, ya. Nah, kesenangan manusia itu hanyalah sementara. Semua akan berakhir jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang mati membawa harta. Harta kita, benda kita, kekayaan kita tidak akan dibawa mati, ya. Juga tidak ada anggota keluarga yang ikut, yang mungkin tidak mau, ya Cah. Nah, pasti tidak mau bersedia untuk dikubur bersama. Sebaliknya, hanya amal perbuatan yang baik yang nanti kelak akan dibawa sampai ke akhirat, ya. Ya, itu anak-anakku, materi yang Ibu sampaikan, ya. Sebelumnya kita tambah anak ya sedikit, yaitu buka kalian halaman 93, ya. Kita akan memberi tanda centang pada penilaian sikap. Sudah siap? Siapkan pensil atau pulpen, ya. Langsung di buku Akidah Akhlak, ya. Pernyataannya nomor 1, manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali kelak di hari akhir. Nggih. Gimana? Setuju tidak setuju? Ya, setuju. Lanjut, nomor 2. Sebagian ilmuwan menganggap bahwa manusia yang sudah mati tidak bisa hidup dibangkitkan dari alam kuburnya. Setuju tidak setuju? Ya, tidak setuju, ya. Semuanya nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga, kita harus bersyukur karena masih diberi umur yang panjang, sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki amal dan meminta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Ya, setuju. 4. Hidup manusia hanya sekali. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sisa waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Ya, setuju. Terakhir, nomor 5, kita tidak perlu khawatir dengan rizki, sebab Allah sudah menjamin dan menetapkan rizki atas makhluknya. Ya, setuju ya anakku, ya? Ya. Alhamdulillah anak,
hari ini materi sudah saya sampaikan. Jika kurang paham, nanti bisa WA Bu Qoyim lewat WA-nya, bisa tanya ya. Ya. Sekarang untuk latihan kalian, ya, kerjakan kalian yaitu halaman 95. Buka dulu, sudah ketemu ya. Di halaman 95 itu ada latihan soal. Kalian kerjakan yang A saja. Yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Nanti kalian tulis jawabannya saja beserta argumennya. Misalkan nomor 1. Misalkan kalian menjawab A. Di situ ada yang maha menghidupkan. Ditulis yang maha ya, sampai nomor 20. Ya. Saya ulangi. Tugas kalian kerjakan yang A, rom 1 atau yang rom A. Nomor 1 sampai nomor 20. Jawabannya saja di buku tugas kalian. Ya, nanti kalau sudah difoto dikirim ke wali kelas kalian masing-masing ya. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya Bu Qoyim maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.